있습니다. makanya HP ditaruh kena-kena, Seo. Lucu banget kan mereka bisa ngomong campur-campur kayak gitu. Kalian pasti tahu mereka bisa ngomong kayak gitu karena mereka sering nonton drakor. Tapi kalian pernah mikir nggak sih bagaimana cara Korea Selatan itu untuk bikin orang-orang yang nonton bisa bahasa mereka kayak gitu? Itulah yang disebut dengan diplomasi budaya melalui film. Korea Selatan memanfaatkan drama ataupun perfilman mereka sebagai diplomasi budaya yang pada akhirnya menghipnotis semua orang untuk mencari tahu bagaimana itu Korea Selatan. Baik itu dari budayanya, pakaiannya, bahasanya, adat istiadatnya, bahkan yang paling sederhana adalah seni tradisional dari mereka. Kalian pada tahu nggak sih kapan drama Korea sama K-pop itu dirilis? Kira-kira kapan ya? Kecermelangan ini dimulai dari pada tahun 1990-an, di mana pada saat itu Korea Selatan merilis album K-pop dan juga serial dramanya di Tiongkok. Ternyata antusias orang-orang Tiongkok sangat bagus, sehingga pada akhirnya album K-pop dan juga drama Korea ini diterima di masyarakat dan juga di negara-negara lain. Contohnya adalah Vietnam, Filipina, Hong Kong, Amerika Serikat, Indonesia, Amerika Latin, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Sebenarnya siapa sih yang gak kenal dengan drama Korea? Drama Korea sudah sangat akrab di telinga kita. Bahkan orang-orang Indonesia adalah salah satu pencinta dari drama Korea tersebut. Melihat kecermelangan tersebut, negara Cina memberikan istilah mengenai fenomena tersebut dengan istilah Hallyu atau gelombang Korea. Hallyu ini membuat orang-orang yang tersebar di berbagai negara mulai ingin mengenal dan juga belajar bahasa serta budaya Korea Selatan. Hallyu juga mengubah perspektif negatif orang terhadap negara Korea Selatan yang terbentuk dari sejarah perang, kemiskinan, dan juga instabilitas politik negara. Hallyu juga mengubah tatanan baik itu diplomasi suatu negara yang negara lain ingin mengubah diplomasinya, baik itu diplomasi budayanya melalui film seperti halnya Hallyu di negara Korea Selatan. Jadi, negara-negara lain menjadikan Hallyu ini sebagai motivasi buat mereka untuk jalur diplomasi budayanya, yaitu menggunakan film atau melalui film. Jika membahas tentang diplomasi budaya, tentu saja jika membahas tujuannya sangat mulia sekali, yaitu adalah ingin membangun saling pengertian antar warga antar negara. Tetapi diplomasi budaya seringkali dikaitkan dengan kekuatan politik dan juga ekonomi suatu negara. Mengapa hal tersebut dikaitkan? Karena jika membahas film, maka kekuatan film ini diyakini dapat mengubah pandangan publik internasional terhadap suatu negara, yang kemudian hal tersebut populer dan juga menjadikan hal tersebut sebagai diplomasi budaya suatu negara saat ini karena pengaruhnya tersebut. Seperti halnya yang sudah dicontohkan pada Korea Selatan, yaitu Hallyu. Lalu mengenai contoh yang lain adalah Eropa tidak mau ketinggalan nih. Eropa menggunakan Europe on Screen sebagai diplomasi budayanya. Jadi melihat dari kemajuan yang dilakukan oleh Korea Selatan, tentu saja Eropa harus berpikir bagaimana mereka tidak mau ketinggalan dengan mencetuskan atau mengeluarkan yaitu Europe on Screen. Europe on Screen ini tidak saja membahas tentang diplomasi budaya Eropa atau mengenalkan budaya Eropa saja, tetapi ini juga membahas sejumlah nilai-nilai lainnya yang pada akhirnya
mereka menghasilkan yaitu saling pengertian, baik dari aktivitas perfilman dan juga bisa melalui diskusi, koproduksi, dan kegiatan-kegiatan people to people konteks lainnya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana dengan diplomasi Indonesia, negara kita sendiri? Jika bahas film Indonesia, tentu banyak sekali kan film Indonesia yang sudah mendunia, seperti halnya contohnya adalah B.J. Habibie misalnya. Dan juga jikalau membahas tahun 2021, film yang mendunia sampai tembus 20 negara itu adalah Little Map. Siapa sih yang gak nonton film Little Map? Tentu saja para anak-anak muda menonton film itu. Kalau saya begitulah. Oke, jadi film Little Map ini adalah salah satu contoh film Indonesia yang sudah mendunia sampai tembus 20 negara loh. Nah, artinya Indonesia sudah melek nih bagaimana melihat dari perkembangan film negara lain, yang mana Indonesia berusaha menggunakan film sebagai diplomasi budayanya. Kita berharap semoga dunia perfilman Indonesia tidak stop di sini saja, tapi terus berkembang dan juga melesat sampai mengenalkan budaya Indonesia melalui perfilman. Dan kita harapkan juga perfilman Indonesia juga memperkenalkan ciri khas Indonesia baik dari budayanya dan juga tetap menomorsatukan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Dari penjelasan tersebut sudah paham kan film sebagai diplomasi budaya. Baiklah, jika sudah paham, saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.